Apakah kamu pernah mengalami keadaan di mana orang tua atau teman-teman kamu sulit untuk mendengar apa yang kamu katakan? Atau pernah berpikir apakah orang dengan gangguan pendengaran bisa mendengar normal kembali? Dan ternyata jawabannya bisa, tapi dengan menggunakan alat bantu dengar. Apa itu alat bantu dengar? Alat bantu dengar adalah perangkat elektronik berukuran kecil yang mampu membantu penggunanya untuk mendengar suara lebih jelas. Fungsinya tuh apa sih? Nah, fungsinya untuk meningkatkan pendengaran dan pemahaman bicara orang yang mengalami gangguan pendengaran akibat kerusakan hair cell pada telinga dalam. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Hair cell berfungsi mendeteksi getaran yang lebih besar dan mengubahnya menjadi sinyal yang diteruskan ke otak. Semakin besar kerusakan hair cell, semakin parah gangguan pendengarannya. Dengan bantuan alat bantu dengar, suara akan ditangkap oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal listrik. Selain itu, penguat suara di dalamnya akan memperkuat sinyal tersebut sebelum akhirnya dikirim ke telinga melalui speaker. Namun, mungkin sebagian dari kita masih bingung nih, apakah semua alat bantu dengar itu sama? Secara umum, tipe alat bantu dengar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tipe alat bantu dengar yang berada di belakang telinga. Maksudnya adalah, baik mikrofon, amplifier, receiver, dan baterai berada di belakang telinga. Dan umumnya, ditujukan untuk penurunan pendengaran ringan sampai sedang pada frekuensi tinggi. Selanjutnya, yang kedua adalah tipe alat bantu dengar yang berada di saluran telinga. Maksudnya adalah baik mikrofon, amplifier, receiver, dan baterai berada di saluran telinga. Umumnya, tipe alat bantu dengar ini ditujukan untuk penurunan pendengaran ringan sampai sedang. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya memilih alat bantu dengar yang sesuai? Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah pertimbangan dari dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap telinga dan pendengaran Anda terlebih dahulu untuk menentukan jenis dan derajat gangguan pendengaran Anda. Selanjutnya, dokter akan merekomendasikan jenis alat bantu dengar sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Pertimbangan yang kedua adalah dari segi penampilan, di mana pada umumnya alat bantu dengar yang ukurannya semakin kecil akan semakin tidak terlihat pada saat dipakai. Contohnya adalah alat bantu dengar yang terletak sebagian ataupun seluruhnya di dalam saluran telinga. Dan faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah segi harga, di mana pada umumnya meskipun tidak selalu, semakin kecil dan canggih suatu alat bantu dengar, umumnya harganya juga akan semakin mahal. Namun, satu hal penting yang perlu Anda ingat, tidak semua jenis alat bantu dengar cocok untuk setiap orang. Kecocokan alat bantu dengar antara satu orang dengan yang lainnya dapat berbeda. Saat pertama kali memakai suatu alat bantu dengar, biasanya Anda akan diberikan masa percobaan untuk mengetahui apakah alat bantu dengar yang Anda gunakan sudah cukup nyaman dan sesuai atau tidak bagi Anda. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar alat bantu dengar, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis telinga hidung tenggorok Anda ya. Terima kasih dan sampai jumpa.